Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Firmah Nirmada akan menjelaskan mengenai permasalahan dalam masail fikih, yaitu aplikasi gadai dalam perbankan syariah. Rohen secara bahasa berarti penetapan atau penahanan, sedangkan secara istilah rohen adalah akad yang dilakukan oleh seseorang yang ingin berhutang, yang dimana dia menjadikan barang miliknya yang di bawah kekuasaannya itu menjadi sebagai jaminan sampai dia bisa melunasi hutangnya. Dalam ar-rohen ini terdapat dua akad. Yang pertama, akad hutang bentuk al-qard, dan yang kedua adalah akad hutang dalam bentuk dayan. Yang pertama, akad dalam bentuk qard ini adalah utang yang harus dibayarkan, yang harus sesuai dengan jenis dan sifat yang sama, bukan nilainya. Nah, dalam hal ini murtahin tidak boleh memanfaatkan barangnya karena dinilai mengandung riba. Dan yang kedua, akad hutang dalam bentuk dayan ini hutang barang yang tidak ada padanannya dan tidak bisa dicari padanannya, yang dihitung berdasarkan nilainya. Nah, dalam hal ini murtahim diperbolehkan untuk memanfaatkan barang tersebut. Kemudian dasar hukum rohen ini atau gadai syariah ini terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala syafari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addil ladzi autumina amanatu falyatawakkillahu rabbah wa la taktumu syahadah wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh wa huwa bima ta'maluna basyir. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai hal yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian rukun rohen ini terdapat dua. Yang pertama, akid atau orang yang berakad, meliputi dua hal, yaitu rohin atau orang yang menggadaikan barangnya, dan juga murtahin, orang yang menerima gadai. Kemudian rukun yang kedua adalah maqud alaih atau barang yang digadaikan. Ini juga meliputi dua hal, yaitu marhun, barang yang digadaikan, dan juga marhun bihi, yaitu utang yang ada karena adanya utang. Kemudian syarat-syarat rohen adalah yang pertama sigot, yang kedua adalah orang-orang yang mampu menurut hukum untuk melaksanakan akad, yaitu orang yang akil balik, berakal, dan juga mampu melaksanakan akad. Dan yang keempat adalah marhun, yaitu barang yang diterima oleh penerima gadai atau murtahin sebagai jaminan. Kemudian akad gadai. Akad gadai ini terdapat tiga. Yang pertama, akad qard al-hasan. Akad ini tujuannya untuk mendapat uang tunai, yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat konsumtif. Dan yang kedua adalah akad mudharabah, yang dimana harta gadai di sini ditujukan untuk menambah usaha modal. Yang ketiga yaitu akad bai muqayyad,
yang dimana tujuannya adalah harta gadai ini untuk diambil manfaatnya. Kemudian hak dan kewajiban penerima barang gadai. Haknya yang pertama adalah penerima gadai berhak menjual barang dari rohin apabila rohin tidak segera melunasi hutangnya. Yang kedua adalah penerima gadai berhak menerima biaya pengganti atas keamanan dari barang gadai. Kemudian yang ketiga adalah penerima gadai berhak menahan barang gadai apabila rohin tidak melunasi hutangnya. Kemudian kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima gadai ini adalah yang pertama menjaga barang gadai tersebut. Yang kedua adalah barang gadai tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan yang ketiga adalah penerima gadai wajib memberitahukan kepada rohin sebelum terjadinya atau sebelum adanya pelelangan barang gadai. Kemudian ada pun hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh si pemberi gadai ini. Haknya yang pertama adalah pemberi gadai ini berhak mendapatkan barangnya kembali apabila dia sudah melunasi hutangnya. Kemudian yang kedua adalah si pemberi gadai ini berhak menerima sisa hasil penjualan dari barang gadai tersebut setelah dikurangi oleh uang pinjaman dan juga sisa lainnya. Kemudian si pemberi gadai ini juga berhak untuk komplain atas kerusakan yang telah dilakukan oleh si penerima gadai. Kemudian si pemberi gadai ini juga berhak menarik barang gadaian kembali apabila di situ ditemukan si pemberi gadai menyalahgunakan barang gadaiannya. Kemudian ada pun hak yang harus dipenuhi oleh si pemberi gadai, yaitu yang pertama, dia harus membayar utangnya sesuai dengan tempo yang telah dilakukan yang sudah disepakati pada kesepakatan awal. Kemudian si pemberi gadai ini harus merelakan barangnya apabila dia tidak bisa melunasi hutangnya. Berakhirnya rohen. Yang pertama adalah barang sudah kembali kepada pemiliknya. Yang kedua, rohin sudah membayar hutangnya. Yang ketiga, pembebasan hutang. Yang keempat, pembatalan oleh murtahin. Yang kelima, rusaknya barang rohin, tapi bukan karena si rohin. Kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan barang rohin untuk sebagai hibah, sodakoh, dan juga yang lainnya. Aplikasi gadai syariah dalam perbankan syariah. Gadai atau rohen dalam bentuk transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan dana sehingga menggadaikan barang yang dimilikinya kepada bank syariah, dan atas izin bank syariah, orang tersebut dapat menggunakan barang yang digadaikannya dengan syarat harus dipelihara dengan baik. Kemudian bank syariah akan membebankan biaya jasa gadai dengan kesepakatan. Nah, bank Islam ini sebagai pemegang gadai harus mengambil manfaat dari barang jaminan sebagai imbalan atas pemeliharaan barang. Nah, aplikasi gadai ini dalam perbankan digunakan dua hal. Yang pertama, gadai dipakai sebagai produk pelengkap, yaitu sebagai akad tambahan atau jaminan terhadap produk lain, seperti dalam pembiayaan bai al-murabahah. Yang kedua yaitu merupakan produk tersendiri. Sebagaimana diterapkan di Malaysia, akad ar-rohin dipakai sebagai alternatif dari penggadaian konvensional. Nah, perbedaan mendasar pegadaian syariah
nasabah tidak dikenakan biaya. Yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Kemudian perbedaan utama antara biaya rohan dengan bunga pegadaian adalah terletak pada sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya rohan hanya terjadi sekali dan ditetapkan di awal. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.